Tambahan penghasilan pegawai sipil atau TPPNS, bukan remunerasi, karena remunerasi merupakan kebijakan pemerintah pusat. Oleh karenanya, Menko Kesbale telah membuat kebijakan mengenai tambahan penghasilan PNS dengan yang dituangkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2010 tentang tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan Tasikmalaya, dan Keputusan Wali Kota Nomor 900/Cap/organisasi/2011 tentang penetapan indeks satuan biaya dan besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2011. Saudara-saudara sekalian, dalam penyusunan peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota tersebut dilaksanakan kajian berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya. Itu dipahami, misalnya kondisi kerja berat, kita waktu, kemudian berbahaya atau tidak, seperti di pegawai ronsen, itu harus dibatasi pakai ekstra puding, karena kalau tidak itu sinar ekstra itu bisa pada perempuan jadi mandul, laki-laki juga gitu. Jadi kalau mandul tidak bisa dinyatakan, koordinasi, evaluasi, dan bisa berupa serta dengan mempertimbangkan tingkat jabatan struktural, kinerja jabatan fungsional, dan risiko kerja. Tadi risiko kerja. Sehingga dengan metode dan pendekatan tersebut diharapkan pemberian TPPNS ini mampu menimbulkan rasa keadilan bagi setiap pegawai serta dapat memacu staf yang menduduki jabatan struktural, karena nilai bobot staf tidak melebihi atau mengalahkan bobot jabatan struktural. Jadi intinya adalah peningkatan kesejahteraan sehingga timbul satisfaction. Apa itu satisfaction? Kepuasan. Kepuasan menimbulkan kinerja. Ini ada dua teori nih. Dari Sahebar Horan ada teori. Puas dulu, baru kinerja bagus. Ada juga yang terbalik. Kinerja bagus, kan baru dikasih kepuasan. Nah, itu terserah mana yang duluan. Rupa-rupanya pemerintah lebih cerdas, sejahterakan jelas, nah kemarin itu negara itu benar, kasih kesejahteraan supaya tinggal kinerja. Tapi ini dari sisi motivasi sebenarnya kurang bagus. Tapi setidak-tidaknya kalau kita ini sejahtera, ada kesejahteraan, ada kepuasan kerja, sedikit ya, ditawar sedingin, mudah-mudahan ada bisa memotivasi diri untuk bekerja lebih bagus lagi. Ya. Saudara jangan terkejut. Saudara-saudara bisa bekerja di sini ini, ada Pak Lurah, ada Pak Kepala Dinas, ada Pak Sekda, ada Kepala Badan, itu karena ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001. Adanya Pemkot itu karena ada undang-undang itu. Aset kembalikan pada undang-undang. Cekak awasnya tetap saja itu milik kita. Jadi saya cantumkan di situ ada beberapa maksud. Pertama, saya ingin mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa public policy undang-undang itu adalah harus bunyi, harus implementable, harus bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan, berarti itu public policy yang unimplemented public policy atau policy yang tidak bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan, kenapa Pemkot jadi berdiri? Bahwa itu undang-undangnya sama, Undang-Undang Nomor 10. Kenapa parsial yang dilaksanakan, tidak seluruhnya? Jadi saya itu kemarin hanya menggali kapal peperangan, menancapkan bendera di situ bukit, nanti orang bereaksi, silakan saja. Saya sudah membuat sejarah, saya sudah membuat suatu event, suatu peristiwa. Silakan peristiwa diopinikan, mau gitu saja. Jadi saya tinggal tidur sekarang, karena sudah mendekatkan perlawanan. Katanya hari ini ada demo, yang mau berjihad silahkan duduk di sini. Kalau yang tidak mau atau banyak sibuk, pulanglah ke rumah masing-masing, ke kantor masing-masing. Tapi ini adalah mempertahankan kekayaan. Di dalam agama, kalau orang mempertahankan barang milik sampai mati, itu mati syahid, insya Allah, itu kata hadis. Saudara membantu saya atau tidak, tetap saya akan berjuang. This is the point of no return. Ini suatu titik buat saya, tidak ada perbatang surut lagi. Saya sudah katakan ini adalah jaminannya, atau saya ini berkaitan dengan jabatan saya. Saya akan berjuang terus dengan saudara atau tanpa saudara. Syukur dengan kalau saudara. Balapan keluar malus dihela, sudah dihela. Saya pandiri, itu kurang. Tidak apa-apa, saya duluan.
Risiko apapun saya akan terima. Sampai undang-undang ini berjalan atau dicabut. Kalau berjalan, kita dalam kemenangan. Kalau dicabut, semua kalah. Saya kalah, saudara the loser. Kita kalah, dan kita gabung lagi dengan kabupaten. Kalau apel ke Singaparna, silahkan. Kalimantan Cisaruni, mau jauh, silahkan aja, pikirkan itu. Saya mah tidak akan terus, karena sebentar lagi berhenti. 1 tahun lagi pohon. Saudara masih ada yang masih banyak, silahkan perjuangkan itu. Tujuan lain adalah untuk supaya rakyat tahu bahwa selama ini kota yang dipersalahkan tidak mengurus aset-aset. Sekarang dengan adanya ini rakyat akan tahu bahwa aset ini milik kabupaten. Kenapa tidak diurus? Karena bukan milik kita. Sekarang akan terbuka, akan terang benderang bahwa rakyat Tasikmalaya dan kabupaten akan tahu bahwa ini milik kabupaten, milik kota Tasikmalaya, dipegang masyarakat kabupaten. Selanjutnya juga ini bertujuan untuk supaya ada transaksi jual beli, beberapa aset akan dijual, harus berpikir berulang-ulang. Orang yang akan membeli aset dari kabupaten harus berpikir, karena nanti akan berhadapan dengan undang-undang. Tidak bisa harta pemerintah dijual, apalagi milik kota dijual oleh kabupaten. Tidak ada. Ya, membeli mohon dipertimbangkan lagi, karena akan berukur-ukur dengan undang-undang. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Dan sekarang terserah saudara bersikap bagaimana. Saya meminta saudara-saudara untuk mendukung kebijakan ini. Karena ini bukan kebijakan wali kota, tapi kebijakan pemerintah. Karena ini adalah undang-undang.